bisa masuk surga. Kan semua saudara masuk surga dong. Nah, karena di akhirat itu Bapak Ibu dua di tempat. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada itu tengah-tengah, bilang saya di tengah-tengah Mak deh. Tidak ada. Kalau bukan di surga di neraka, kalau bukan di neraka di surga. Nah, ini bertanya kepada Pak Kiai, apa yang harus dilakukan? Nah, kata Pak Kiainya, itu pun belum bisa. Penasaran ini orang, terus apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa masuk surga? Kata Pak Kiainya, yang paling pertama yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa masuk surga, Anda harus mati terlebih dahulu. Ternyata syaratnya untuk masuk surga salah satunya yang pertama adalah mati. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Oh, mati gitu. Mau masuk surga sekarang, besok lusa atau bagaimana? Daftar memang nih. Bapak-bapak mau masuk surga, Pak? Mau. Bapak-bapak mau mati dulu. Berarti surga yang dijanjikan Allah, surga yang kita rindukan hanya bisa dinikmati kalau kita mati terlebih dahulu. Berarti yang harus kita yakini, bagi kita peta yang jauh kematian. Ya minta maaf kalau Makassar kurang ini ya. Saya belajar tahun di Makassar. Saya orang Bugis Bangkok. Anjo kematian merupakan satu nikmat, kebajikan. Kenapa? Kebaikan karena dengan mati kita bisa bertemu Rasulullah nanti. Dengan mati kita akan bertemu dengan Allah. Karena al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Wa kullu, dan setiap manusia pasti akan melewati ini pintu kematian. Jadi harus yakin bahwa akan mati. Dan berbicara masalah kematian Bapak Ibu, tidak ada syaratnya. Misalnya kematian itu berdasarkan umur, belum tentu. Kenapa? Terkadang kalau kita berbicara kematian, anjana budaya saya orang tua lihati. Itu bapak putih rambutnya, tidak lama nih. Itu nenek batu-batu nih, tidak lama itu. Istilahnya anak budaya, kelapa apa yang diambil santannya. Kelapa apa? Kelapa? Kelapa tua. Berarti yang duluan mati orang tua. Tapi Nabi Lantongi orang tua ya. Kelapa apa yang enak dimakan pada saat buka puasa? Kelapa? Berarti Nabi Lantongi bapak-bapak berarti yang muda duluan. Ya. Mangga apa yang enak dimakan? Mangga masak. Berarti yang tua-tua itu yang cepat mati. Nabi Lantongi orang hamil kan mangga yang enak ketika hamil. Mangga muda. Nah, jadi berbicara masalah kematian bukan berdasarkan umur. Yang muda bisa mati, yang tua juga bisa mati. Begitu banyak orang anaknya masih hidup, bapaknya sudah meninggal. Dan begitu banyak juga orang bapaknya masih hidup, anaknya sudah meninggal. Berarti kematian Bapak Ibu bukan berdasarkan umur. Maka harus siap-siap semua. Karena kematian bukan berdasarkan masalah umur. Tua, muda, ya, semua jika pada waktunya akan mati. Yang kedua, mati itu bukan berdasarkan kesehatan. Bahwa yang sakit itu pasti akan mati, belum tentu. Buktinya almarhumah tidak dirawat di rumah sakit toh? Tidak ya. Banyak orang berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, belum meninggal. Bahkan begitu banyak orang yang sakit dijemput sama orang sehat. Ketika pulang ditabrak meninggal. Berarti kalau belum waktunya tidak akan mati. Jadi mati bukan berdasarkan kesehatan. Orang sehat bisa mati, ya, orang sakit juga bisa mati. Semuanya siap-siap. Kemudian mati bukan berdasarkan jabatan. Oh jangan dulu meninggal PRT, kenapa ya? Baru waktu dilantik. Jangan itu meninggal Pak Desa, kenapa ya? Baru 1 periode. Jangan itu meninggal Pak Bupati, kenapa? Masih ada 2 tahun. Belum tentu. Mulai dari presiden, mati. Gubernur, mati. Bupati, mati. Pak Lurah, mati. Pak Desa, mati juga. Pak RT, lebih-lebih. RW, mati juga.
Nah bilang itu PRT Pak RW, kita ini keikhlasan mami setelah apa? Kalau ketua RT itu Pak rugi tenaga nih. RT rugi tenaga. Nah karena itu RW ya kita juga ini keikhlasan mami. Kenapa? Punna ketua RW juga rugi waktu. Jadi siapapun itu pasti akan mati. Dokter ya yang katanya menyembuhkan orang sakit pasti akan mati. Polisi mati juga, tentara mati juga. Ustaz, ya, balik tahu jawaban belakang supaya ada yang ceramah. Saya mati juga, mati semua. Ya, jadi mati bukan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan pekerjaan. Mati semua Pak, mati. Ya. Apalagi, jadi tidak ada masalahnya mati, semua pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi sebelum saya lanjut, ya harus dulu yakini bahwa mati ke semua, yakin mati semua. Karena percuma saya bicara akhirat kalau tidak percaya kematian. Dogi Pak Ustaz ngarang-ngarang juga. Mana ada begini, mana begini. Jadi yang pertama harus yakin bahwa mati. Kalau punya ceramah saya cerita akhirat sih. Siapa yang percaya akhirat, yang yakin kalau dia akan mati. Yakin bagi semua ini? Yakin. Yakin 100%? Yakin. Ya yakin. Ya kita lanjut. Ya, namanya kematian itu Bapak Ibu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada semua waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, tidak bisa diundur, tidak bisa juga dimajukan. Kalau datang itu kematian, biar bagaimana usahanya manusia, ketika sudah mati, waktunya pasti mati. Contoh kasus, ada bapak-bapak, untuk kesekian kalinya Bapak Ibu, dapat surat peringatan dari kantornya. Surat peringatan, karena malas masuk kantor, pekerjaannya juga tidak ini. Nah, akhirnya lama-lama dipanggil ke kantornya. Ternyata dikasih surat pemecatan, dipecati di bapak. Nah, akhirnya turun dari kantor mau ke parkiran, ternyata dicuri motornya. Sudah hilang pekerjaan, hilang motornya. Akhirnya pesan Grab mau pulang ke rumah. Nah, datang Grab, sampai di rumah, masuk ke pagar, pergi itu Grab. Baru naik, ternyata ketinggalan HP-nya di Grab. Cicilan lagi. Nah, sudah hilang pekerjaan, hilang motornya, hilang lagi HP-nya. Lengkap sudah.